Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para hadirin serta saudara-saudara sedharma, marilah kita mempersiapkan diri melaksanakan puja bakti pada siang hari ini dengan bersikap Wajrasana dan Anjali Pada. Mari kita awali puja bakti siang hari ini dengan bersama-sama membacakan doa namaskara kata. Arahang sama sang Buddha Bhagava Buddhang Bhagavata Abhiwademi. Namo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Buddhaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sang. Mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Marilah kita membacakan Parita Tisarana sebagai bentuk parita pelindungan pada kita semua. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyang Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang gacchami. Tatiyampi Sanghang
saranang gacchami. Marilah kita membacakan Parita Pancasila sebagai 5 latihan moral yang harus kita laksanakan. Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Adina dana weramani sikapada samadhyami. Kamesu micacara weramani sikapada samadhyami. Musawada weramani sikapada samadhyami. Surameraya macapamadhatana weramani sikapada samadhyami. Marilah kita merenungkan sifat-sifat luhur para Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Iti piso bhagava arahang sama sang Buddha wicacarana sampano sugato lokawidu anu taro purisa dhammang sarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagavati. Dhamma Nusati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacata weditabo winyuhiti. Sangha Nusati. Supatipano bhagavato sawaka sangho Ujupatipano bhagavato sawaka sangho Nayapatipano bhagavato sawaka sangho Samicipatipano bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yugani ata purisa
Pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anu tarang punya ketang lokasanti. Marilah kita menyatakan kebenaran hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bacakan Parita Saca Kirya Kata. Nati me saranang anya Buddha me saranang wara etena saca wacena so tite hontu sapada nati me sarana anya dhammo me saranang wara etena sacawa cena satite hotu sabada nati me saranang anya sangho me sarana warang etena sacawa cet lang sotite hontu sabada. Sadu sadu sadu. Bapak Ibu, para hadirin serta saudara-saudara Dharma yang berbahagia, setelah kita membacakan Parita Suci, marilah kita sejenak melatih pikiran kita dalam melaksanakan meditasi. Kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk, terkhusus yang ada di lingkungan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama melaksanakan meditasi. Sadu
Bapak Ibu, para hadirin serta saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, tiba saatnya kita akan menerima wejangan Dharma di sana dari Yang Mulia Sangha. Untuk itu marilah kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhamma di sana. Brahma Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun berada, melalui kesempatan ini semoga Bapak Ibu, para umat Buddha dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terbebas dari penyakit, terbebas dari segala macam bahaya, dan terbebas dari segala macam kesulitan. Saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun berada, dalam kondisi saat ini, di tengah-tengah kondisi di mana kita bahkan di seluruh dunia kita sedang bersama-sama menghadapi situasi dengan merebaknya wabah virus, maka melalui kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sedama dimanapun berada untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan tubuh kita, serta menjaga kesehatan batin kita. Semoga dengan kita bersama-sama menjaga kesehatan fisik kita, batin kita, semoga kita semua terbebas dari segala macam bahaya, terbebas dari segala macam penderitaan, terbebas dari segala macam penyakit. Saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun berada, pada momen sore hari ini
Saya ingin mengajak saudara-saudara semua dimanapun berada untuk bersama-sama membahas Dhamma, ajaran Buddha, yang mana kita semua ketahui bahwa membahas Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah di dalam kehidupan kita. Kalena dhamma sawanang etang manggalam mutamang. Pada kesempatan hari ini, melalui kesempatan puja bakti hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun berada, untuk mengulas kembali salah satu bagian Dhamma yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gotama, yaitu tentang jenis manusia. Ya. Manusia tentu berbicara tentang diri kita, sebagaimana Dhamma adalah berbicara tentang diri kita, manusia. Jenis manusia, terutama jenis manusia di dalam menjalani kehidupan. Nah, di dalam penjelasan Sang Buddha terdapat 4 jenis manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, ada manusia yang terlahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ya. Karena meski kelahiran kita sebagai manusia itu adalah satu kesuksesan tujuan kelahiran, tetapi ada kondisi-kondisi di mana terkadang banyak orang terlahir sebagai manusia, tetapi dia mengalami kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, jadi lahir sebagai manusia, lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini seperti misalnya kita lahir dalam kondisi kekurangan, ya, atau dalam artian miskin. Kemudian lahir dalam kondisi penampilan tubuh jasmani yang tidak menarik. Kemudian kita terlahir di dalam lingkungan yang tidak baik. Jadi inilah salah satu kondisi-kondisi tidak menguntungkan dalam kelahiran kita. Lahir di tempat di mana sulit untuk menemukan dharma. Nah, ini juga kelahiran-kelahiran yang kondisi ini dikatakan tidak menguntungkan. Jadi ada manusia yang lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dikarenakan lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini, lalu kemudian mereka terjebak di dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya, seperti misalnya karena terlahir di dalam lingkungan yang tidak baik, di mana kondisi ini juga memicunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, ya, seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Lalu batinnya penuh kekotoran batin, penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh iri hati, penuh dendam, penuh ego, kesombongan dan sebagainya. Demikian halnya dengan perkataan-perkataannya, ya, ucapan-ucapannya senantiasa didorong oleh kekotoran-kekotoran batin, tindakannya juga didorong oleh kekotoran-kekotoran batin. Sudah lahir kondisinya tidak menguntungkan, ditambah lagi terjebak di dalam perilaku buruk, baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan, senantiasa merugikan.
Maka orang dengan kondisi seperti ini, ya, dengan kondisi kelahiran yang sudah tidak menguntungkan, ditambah lagi dengan terjebak di dalam perilaku yang tidak baik, perilaku buruk, maka orang-orang seperti ini setelah kehidupan ini, setelah meninggal, akan terjerumus ke dalam kelahiran di alam kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya, bisa terjerumus dalam kelahiran di alam neraka, alam peta, alam asura, dan alam binatang. Salah satu di antara 4 alam kehidupan itu. Nah, maka orang-orang dengan tipe seperti ini, dengan jenis seperti ini disebut dengan orang yang jalan hidupnya dari gelap menuju ke gelap. Ya, dia datang dari gelap. Artinya apa? Dia lahir sebagai manusia dengan kondisi-kondisi yang tidak baik, kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu ditambah dengan perilaku juga buruk. Nah, setelah meninggal kemudian terlahir kembali di alam-alam kehidupan yang penuh penderitaan, yang tidak menyenangkan. Inilah yang disebut dengan manusia yang berjalan dari gelap menuju ke gelap. Nah, itu jenis manusia pertama, ya, yang dijelaskan oleh guru agung kita Sang Buddha. Lalu jenis manusia yang kedua, Bapak Ibu, ada manusia yang lahir dengan kondisi yang tidak menguntungkan, sebagaimana halnya jenis manusia yang pertama tadi. Dia sudah lahir dalam kondisi yang serba kekurangan, ya, lahir dalam kondisi miskin, penampilan tubuh jasmani fisiknya tidak menarik, lahir kemudian di tempat-tempat yang tidak baik, di lingkungan yang tidak baik, ya. Namun mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki perilakunya. Ya, meskipun lahir dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi mempunyai semangat, mempunyai motivasi yang tinggi untuk memperbaiki dirinya dengan memperbaiki perilaku baik pikirannya, ucapannya maupun tindakan. Ya, seperti meskipun dia terlahir dalam kondisi yang serba kekurangan, tetapi dia gemar berdana, gemar memberi. Meski lahir dalam lingkungan yang tidak baik, tapi dia tidak terjebak di dalam pergaulan yang buruk. Dia tidak ikut-ikutan dalam mempraktekkan pekerjaan yang tidak baik. Dia kemudian melakukan pekerjaan yang tercela, mempraktekkan sila dan sebagainya, memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, ya, mempunyai motivasi untuk melatih diri di dalam jalan dhamma. Maka orang-orang seperti ini setelah meninggal, setelah kehidupan ini akan terlahir di alam-alam kehidupan yang menyenangkan, yang disebut dengan alam surga. Ya, alam surga itu ada 2, yaitu alam manusia dan alam dewa. Jadi kita sebetulnya terlahir sebagai manusia ini sesungguhnya adalah sudah terlahir di alam surga. Karena apa? Dalam penjelasan Sang Buddha, alam kehidupan itu kan dibagi menjadi 2. Namanya dugati bumi, sugati bumi. Dugati itu artinya alam kehidupan yang menderita. Ada 4 seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu alam neraka, alam peta, alam asura, dan alam binatang. Kemudian ada namanya alam sugati bumi. Su itu berasal dari kata dasar suka yang artinya berbahagia. Jadi sugati itu bahasa Pali, makanya di dalam Sanskerta disebut surgati, yang sekarang kita kenal dengan surga, yaitu alam kehidupan yang makhluknya cenderung berbahagia, yaitu alam manusia dan alam dewa.
Jadi sesungguhnya kita lahir sebagai manusia itu sebetulnya sudah lahir di surga. Ya, jadi orang-orang dengan tipe yang kedua meskipun lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia melatih diri di dalam praktek-praktek kebajikan, dalam praktek-praktek dhamma, sehingga setelah meninggal dia memperoleh kelahiran-kelahiran di alam kehidupan yang menyenangkan, baik itu sebagai manusia ya ataupun sebagai dewa. Nah, maka orang-orang dengan jenis seperti ini, dengan tipe seperti ini disebut dengan manusia yang jalan hidupnya dari gelap menuju ke terang. Ya, kalau yang di awal tadi dari gelap menuju ke gelap. Ya, kalau dari yang kedua ini dari gelap menuju terang. Ya, jadi meski dia terlahir sebagai manusia, kondisinya tidak menguntungkan, banyak serba kekurangan, untuk makan saja susah, tapi dia gemar berdana. Meskipun secara material dia miskin, tapi mental batinnya tidak miskin. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan manusia yang jalan hidupnya dari gelap menuju ke terang. Lalu yang ketiga, ada jenis orang yang ketiga, jenis manusia yang ketiga, yaitu ada orang yang terlahir dengan kondisi-kondisi yang menguntungkan, dengan kondisi yang baik. Dia sudah lahir di keluarga orang kaya, ya, segala sesuatu materi yang dia butuhkan ada, tidak pernah kekurangan. Lalu juga lahir dengan kondisi fisik batin yang baik, terlahir ganteng, cantik, ya, berpenampilan menarik dan sebagainya. Ya, lahir sebagai orang kaya misalnya, itu juga kelahiran-kelahiran yang menguntungkan, kondisi-kondisi kelahiran yang menguntungkan. Namun meski terlahir sebagai orang kaya, ya, lahir dengan kondisi fisik yang baik, menarik, tapi dia diliputi oleh kebencian, kekikiran, keserakahan, kesombongan. Ya, dia sudah lahir dengan sifat kikir, meskipun dia kaya, punya banyak uang, punya banyak harta, tapi tak pernah berdana. Ya, karena sifat keserakahannya, dia tidak suka berdana, tidak suka membantu orang lain yang kesusahan. Kemudian kondisi batinnya diliputi kesombongan, keangkuhan, ya, tidak senang bergaul dengan orang lain, diliputi kebencian, keserakahan, iri hati, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Maka orang-orang atau manusia dengan jenis seperti ini disebut dengan manusia yang jalan kehidupannya dari terang menuju ke gelap. Karena apa? Meskipun dia lahir dengan kondisi yang menguntungkan, lahir sebagai orang kaya, berpenampilan menarik, cantik, ganteng, ya, secara materi apapun yang dia butuhkan bisa terpenuhi, apapun yang dia inginkan, mungkin hampir semua keinginannya bisa terpenuhi, tetapi dia terjebak dalam perilaku-perilaku buruk. Tidak suka berbagi, cenderung kikir, cenderung pelit, serakah, memberi sedikit mengharapkan banyak, penuh kesombongan, penuh keangkuhan. Maka orang-orang seperti ini meskipun lahir sebagai manusia dengan kondisi yang baik, maka setelah meninggal dia akan terjerumus ke dalam kelahiran-kelahiran di alam kehidupan yang menyedihkan, yang penuh penderitaan. Seperti 4 tadi, entah itu di alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura, dan sebagainya. Maka orang seperti ini disebut sebagai orang yang jalan kehidupannya dari terang menuju ke gelap. Lahir sebagai manusia sudah kondisinya bagus, meninggal terlahir di alam-alam kehidupan yang penuh penderitaan. Itu yang ketiga, saudara-saudara semua. Lalu yang keempat, ada orang yang terlahir dengan kondisi yang menguntungkan, dengan kondisi yang baik. Lahir kaya, berpenampilan menarik, cantik, ganteng, ya.
terlahir di lingkungan-lingkungan yang baik, gemar berdana, sering kewihara, bersemangat dan punya motivasi tinggi untuk melatih diri di dalam kebajikan, di dalam praktek dhamma, gemar berdana, gemar menjalankan sila, peduli pada penderitaan orang lain, gemar membantu. Maka orang-orang seperti ini setelah meninggal, dia akan terlahir kembali di alam-alam kehidupan yang menyenangkan, alam surga, baik itu sebagai manusia dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang menguntungkan, atau mungkin terlahir sebagai dewa. Nah, maka jenis orang yang keempat ini disebut manusia yang jalan hidupnya dari terang menuju ke terang. Terang artinya dia sudah lahir jadi manusia, lahir dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh keberuntungan, kondisi yang penuh berkah. Lalu dia pun melatih diri di dalam perilaku-perilaku yang baik, ya, mempraktekkan kebajikan, ya, kebajikan di dalam dhamma itu yang diajarkan oleh Buddha seperti 10 jenis kebajikan, gemar melatih diri di dalam kebajikan, menghindari perilaku-perilaku buruk. Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan orang-orang yang jalan kehidupannya dari terang menuju ke terang. Jadi saudara-saudara semua, para umat Buddha dimanapun berada, itulah 4 jenis manusia ya, yang dijelaskan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan menjadi manusia yang mana diri kita itu semua adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Kita ingin menjadi manusia dari gelap menuju ke gelap, dari gelap menuju ke terang, dari terang menuju ke gelap, atau dari terang menuju ke terang, itu semua adalah bergantung pada perilaku kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dapat memilah dengan bijak, ya, mana jenis manusia yang baik dan kita latih, dan mana jenis manusia yang tidak baik dan yang tidak perlu kita latih. Saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun berada, saya pikir demikian pesan Dhamma yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan dapat melatihnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante yang telah memberikan wejangan Dharma. Semoga kita bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara Dharma yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita menyalurkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini kepada semua makhluk dengan membacakan Patidana. Punya sidani katasa yananani katanime Tesa capakino hotu satanata pamanaka
ye piya gunawanta ca maiha mata pita dayo ditame capa ditawa ane maja tawerino sata titanti lokasming te puna catu yonika pace kaca tuwo kara samsarata bawa bawe natam ye patidaname anumodantu te sayam ye cimam napa jananti dewa tesam niwa maya dinanya punyanam anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiwino kema padan capa pontu tesasan si jantan supa. Mari kita baca artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapat jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, para hadirin serta saudara-saudara Dharma yang berbahagia, mari kita mengakhiri puja bakti pada sore hari ini dengan membacakan doa namaskara kata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Buddhaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Buddhaya. Demikian puja bakti telah kita laksanakan bersama. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon apayadana. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.